Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas terkait dengan makalah dan analisis studi kasus dari kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, saya Meti Nur Aini, juga dengan rekan saya ada Diva Ilham Hasyana, ada Nova Rizky Amanda, dan juga ada Putri Nabilah. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pengertian kemampuan pemecahan masalah matematis, kemampuan berpikir kritis matematis, dan kemampuan berpikir kreatif matematis. Yang pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis. Memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi manusia yang mana di sebagian besar kehidupan kita itu berhadapan dengan masalah-masalah dan kita perlu mencari penyelesaiannya. Adapun menurut Paul ya, pemecahan masalah itu sebagai satu usaha mencari jalan keluar dari satu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah segera untuk dicapai. Adapun menurut Rus Effendi tahun 2006, kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu persoalan yang menjadi masalah bagi dirinya. Biasanya berupa permasalahan tidak rutin, namun adanya pengetahuan dasar serta mental yang mendasari proses penyelesaian. Dari dua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah adalah proses penting yang melibatkan usaha sistematis untuk menemukan solusi atas suatu kesulitan atau persoalan. Proses ini mencakup pemahaman masalah, perencanaan cara penyelesaian, pelaksanaan rencana, dan pengecekan hasil. Adapun beberapa indikator kemampuan pemecahan masalah matematis menurut National Council of Teachers atau NCTM. Yang pertama, itu siswa mampu mengidentifikasi informasi yang diketahui, ditanyakan, dan informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, siswa mampu menyusun masalah tersebut ke dalam model matematika. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan strategi dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan hasil sesuai dengan permasalahan awal. Baik, selanjutnya itu kemampuan berpikir kritis matematis. Fisher mendefinisikan bahwa berpikir kritis sebagai kemampuan untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi ide dan argumen. Sedangkan menurut Glaser, berpikir kritis matematis memuat kemampuan-kemampuan dan disposisi yang dikombinasikan dengan pengetahuan awal, kemampuan penalaran matematik, dan strategi kognitif untuk menggeneralisasikan, membuktikan, mengaksesitasi matematik yang tidak biasa secara reflektif. Kemampuan berpikir kritis ini sudah dianggap sebagai kemampuan dasar yang sangat penting untuk dikuasai seperti halnya kemampuan membaca dan menulis. Berdasarkan Satyawati dalam Kurniawan et al. 2023, ciri-ciri seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis yaitu mampu menyelesaikan suatu masalah dengan tujuan tertentu, mampu menganalisis dan menggeneralisasikan ide-ide berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan pengertian di atas, kami memberi kesimpulan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menilai ide atau argumen dengan cara yang jelas dan teratur. Adapun menurut Bloom tahun 1956 membagi kemampuan berpikir kritis menjadi 6 level kognitif, yaitu yang pertama knowledge, yaitu mengingat dan menjelaskan kembali informasi. Yang kedua comprehension, yakni mengorganisasikan informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu yang ketiga application, yakni mengaplikasikan informasi yang sesuai dengan aturan atau prinsip keadaan tertentu. Yang keempat itu analisis, yakni fokus dari kemampuan berpikir kritis. Yang kelima itu sintesis, yaitu menarik kesimpulan berupa informasi yang baru. Yang keenam itu evaluasi, yaitu mengevaluasi dan memutuskan informasi baru. Adapun menurut Pertiwi 2018, indikator kemampuan berpikir kritis ada beberapa. Yang pertama menginterpretasi, yang kedua menganalisis, yang ketiga mengevaluasi, dan yang keempat menginferensi. Lalu selanjutnya itu kemampuan berpikir kreatif matematis. Dwijanto menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika perlu dikembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah matematika secara kreatif. Kemampuan berpikir kreatif matematis itu meliputi kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau membangun berpikir dalam struktur, menyatakan pernyataan yang berbeda dengan logika deduktif yang biasa, dan mengemukakan konsep yang umum untuk menyatukan hal yang penting dalam matematika. Sedangkan menurut Munandar menjelaskan bahwa pengertian berpikir kreatif adalah kemampuan yang berdasarkan pada data atau informasi yang tersedia untuk menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah. Pengertian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif seseorang makin tinggi jika ia mampu menunjukkan banyak kemungkinan jawaban pada suatu masalah.
Tentu saja semua jawaban itu harus sesuai dengan masalah. Tidak semata-mata banyaknya jawaban yang dapat diberikan, tetapi juga kualitas atau mutu dari jawabannya harus bervariasi. Menurut Darwanto, tahun 2019, indikator berpikir kreatif yang sering digunakan yang pertama itu kelancaran atau fluensi, yang diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan segudang ide. Lalu yang kedua fleksibilitas atau flexibility, di mana indikator ini menggambarkan kemampuan seseorang individu untuk mengubah mentalnya ketika suatu keadaan atau kecenderungan untuk memandang sebuah masalah secara instan dari berbagai perspektif. Lalu yang ketiga elaborasi atau elaboration, ini diartikan sebagai kemampuan untuk menguraikan sebuah objek tertentu. Lalu yang keempat originalitas atau originality, indikator ini mengacu pada keunikan dari respon apapun yang diberikan dan originalitas yang ditunjukkan oleh sebuah respon yang tidak biasa, unik, dan jarang terjadi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah analisis soal matematika, yang mana soal pertama itu soal OSNK Matematika tingkat Kabupaten SMP tahun 2022. Di situ tertera pertanyaan persegi panjang yaitu P kali L. Jika Bx sama dengan B dan D sama dengan D, maka kemungkinan B kali D sama dengan L. Maka jawaban yang paling tepat adalah L. Identifikasi kemampuan ini merupakan bagian analisis karena yang pertama analisis informasi, yang mana siswa menerima informasi deskriptif tentang suatu situasi geometris. Yang kedua harus mengidentifikasi elemen-elemen penting seperti titik potong, panjang sisi, ataupun luas. Kemudian mengevaluasi hubungan antara variabel Bx sama dengan B dan Dy sama dengan D dan juga luas sama dengan L. Kemudian menggunakan alasan logis, soal tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerapan rumus. Siswa juga perlu menyusun argumentasi. Soal tersebut masuk dalam indikator berpikir kritis karena yang pertama mampu memeriksa keakuratan pengertian, yang kedua mampu menganalisis hubungan antar konsep, dan yang terakhir adalah mampu menginterpretasikan informasi non-visual. Selanjutnya soal kedua, soal OSN tahun 2024. Di sana tertera pertanyaan dan juga jawabannya. Untuk identifikasi kemampuan, ini merupakan suatu kemampuan pemecahan masalah. Kenapa? Karena soal ini menjelaskan mengandung tahapan problem solving yang kompleks. Yang pertama, memahami masalah, yang mana berkaitan dengan konteks dunia nyata ataupun aturan pertandingan, yang dimana rasio peluang yang diberikan itu P sama dengan 1,6. Kemudian perencanaan strategi, di mana siswa itu harus membangun model matematika dari deskripsi pertandingan skenario menang langsung atau rubber set. Kemudian menyusun persamaan kuadrat untuk peluang. Kemudian yang ketiga melaksanakan rencana menggunakan perhitungan aljabar tindak lanjut yaitu persamaan kuadrat, yang juga kedua mengeksekusi dan menyelesaikan persamaan yang diperoleh. Terakhir memeriksa dan menafsirkan hasil, yang mana menyimpulkan peluang lawan Jonathan dari peluang ginting. Adapun indikator dari pemecahan masalah, yang pertama mampu mengidentifikasi informasi relevan dari konteks, yang kedua mampu memodelkan situasi ke dalam bentuk matematika, dan yang juga ketiga mampu mengevaluasi hasil akhir. Kemudian soal ketiga, soal OSN Matematika tingkat Kabupaten SMP tahun 2022, di mana pertanyaan dan juga jawaban terlampir, yang mana identifikasi kemampuan ini merupakan berpikir kreatif. Kenapa? Karena yang pertama mengembangkan pendekatan baru, tidak ada rumus langsung. Jadi siswa harus mengembangkan cara menghitung ruang sampel yang. Kemudian yang kedua menganalisis struktur masalah, yang mana memahami pasangan burung yang acak dan juga menggunakan konsep kombinatorik yang sesuai. Yang ketiga menghasilkan solusi yang orisinal, di mana hanya 1 dari 15 cara yang mempertahankan pasangan asli perlu pemahaman yang mendalam. Yang indikator berpikir kreatif, yang pertama mampu merumuskan pendekatan yang tidak rutin, yang kedua mampu menggunakan pemahaman kombinatorik yang fleksibel, mampu menguraikan situasi kompleks ke dalam model. Selanjutnya ada desain soal orisinal. Yang pertama itu ada kemampuan matematis yang diwakili oleh kemampuan pemecahan masalah. Soal pertama yaitu sebuah taman kota berbentuk persegi panjang memiliki panjang 60 meter dan lebar 40 meter. Di sekeliling taman tersebut akan dibuat jalan setapak yang lebarnya sama di semua sisi bagian dalam taman. Luas taman yang tersisa setelah dibuat jalan setapak adalah 1824 meter persegi. Berapakah lebar jalan setapak yang dibuat? Cara penyelesaiannya yaitu misalkan lebar jalan setapak adalah X meter, panjang taman yang tersisa sama dengan 40 dikurang
2x. Luas taman yang tersisa yaitu 60 dikurang 2x dikalikan dengan 40 dikurang 2x yaitu 1824. Maka 60 dikurang 2x dikalikan dengan 40 dikurang 2x sama dengan 1824. Lalu 60 dikalikan 40 yaitu 2400. 60 dikali 2x yaitu minus 120x minus 2x dikali 40 yaitu minus 80x min 2x dikali min 2x yaitu positif 4x pangkat 2 sama dengan 1824. Kita peroleh hasil 2400 dikurang 200x ditambah 4x kuadrat sama dengan 1824. Lalu 4x-nya 4x pangkat 2 kita taruh depan dikurang 200x ditambah 2400 sama dengan 1824. 4x pangkat 2 dikurang 200x ditambah 2400 dikurang 1824 sama dengan 0. 4x pangkat 2 dikurang 200x ditambah 576 sama dengan 0. X pangkat 2 sama dengan 50x ditambah 144 sama dengan 0. Yaitu diperoleh x dikurang 48 dikali x dikurang 3 sama dengan 0. Maka kita mendapatkan x sama dengan 48 atau x sama dengan 3. Karena taman panjangnya 60 meter, maka lebar jalan tidak mungkin 48 meter. Jadi, lebar jalan setapak adalah 3 meter. Berikut adalah rubrik penilaian, yaitu ada kriteria, skor maksimalnya. Selanjutnya ada kemampuan matematis yang diwakili oleh kemampuan berpikir kritis. Soal kedua, jika luas dua segitiga sama, maka panjang alas dan tingginya pasti sama juga. Apakah pertanyaan tersebut benar? Jawabannya, rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Dimisalkan segitiga itu A. Alasnya memiliki 10 cm dan tingginya 6 cm. Kita masukkan ke dalam rumus. Luas sama dengan setengah kali 10 dikali 6. 10 dikali 6 yaitu 60. Lalu dikalikan setengah dan diperoleh 30. Jadi luas segitiga yaitu 30 cm persegi. Dan segitiga yang B memiliki alas 15 cm dan tinggi 4 cm. Lalu kita masukkan ke rumus lagi. Luas sama dengan setengah dikali 15 dikali 4. Lalu 15 dikali 4 yaitu 60. Luas segitiga yaitu 30 cm persegi. Kedua segitiga memiliki luas sama, tetapi alas dan tinggi berbeda. Jadi dapat disimpulkan pernyataan tersebut tidak selalu benar. Dua segitiga bisa saja memiliki luas yang sama, tetapi alas dan tinggi berbeda karena luas bergantung pada hasil perkalian keduanya, bukan pada kesamaan nilainya. Berikut ada rubrik penilaian dari kriteria dan skor maksimalnya. Yang terakhir, ada kemampuan matematis yang diwakili kemampuan berpikir kreatif. Soal ketiga yaitu ada Ali memiliki 12 kelereng berwarna merah dan 8 kelereng berwarna biru. Ali ingin membagi semua kelerengnya ke dalam beberapa kantong dengan cara yang berbeda. Tapi setiap kantong harus memiliki jumlah kelereng yang sama dan tidak campur warna. Berapa kemungkinan cara Ali membagi kelereng merah dan biru ke dalam kantong-kantong
yang memenuhi syarat tersebut? Jawabannya yaitu faktor dari jumlah kelereng masing-masing warna. Faktor dari 12 yaitu merah ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 8 yaitu biru, yaitu ada 1, 2, 4, dan 8. Jadi, membagi kelereng merah ke dalam 4 kantong, berarti tiap kantong ada 3 kelereng merah, yaitu 12 dibagi 4, sama dengan 3. Membagi kelereng biru ke dalam 2 kantong, berarti tiap kantong dalam 4 kelereng biru, yaitu 8 dibagi 2, sama dengan 4. Atau bisa juga merah dibagi ke 3 kantong, 4 kelereng per kantongnya. Biru dibagi ke 4 kantong, 2 kelereng per kantongnya. Maka ada 6 pilihan jumlah kantong untuk kelereng merah, ada 4 pilihan jumlah kantong untuk kelereng biru. Jadi kombinasi cara membagi ke kelereng yang berbeda ada 6 kali 4, yaitu 24 cara. Di bawah adalah rubrik penilaiannya dari kriteria dan skor maksimal. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu kemampuan tingkat tinggi yang meliputi pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Matematis merupakan kompetensi penting yang harus diterapkan dalam pembelajaran matematika untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21. Kemampuan pemecahan masalah adalah proses sistematis yang melibatkan pemahaman masalah, perencanaan strategi, pelaksanaan solusi, dan pengecekan hasil indikatornya. Hasil indikatornya itu yang meliputi kemampuan mengidentifikasi informasi, menyusun model matematis, menerapkan strategi, dan menjelaskan hasil. Kemampuan berpikir kritis mencakup keterampilan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi atau argumen secara logis dan sistematik. Indikator utamanya antara lain menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menginferensi ide atau data. Kemampuan berpikir kreatif berfokus pada kemampuan menghasilkan ide yang banyak, beragam, unik, dan rinci dalam menyelesaikan masalah matematika. Indikator yang digunakan antara lain kelancaran, fleksibilitas, keaslian, keterincian, dan definition. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.